Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah, sahabat nurul iman yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Dalam posisi ngantuk, dalam posisi apapun, kalau di taklim itu semua dapat ampunan, amin. Amin. Tapi yang lebih penting lagi kita doakanlah kepada para sahabat kita yang uzur syar'i hari ini, khususnya Datuk Sultan Temanggung. Biar beliau lihat di YouTube nanti. Bapak Haji Utama Dewan yang saat ini pengakuannya COVID, ya. Jadi kita doakan agar penyakitnya diangkat oleh Allah, sehat jiwa raganya, ya. Jadi dan menjadi kafar bagi dosa-dosanya, amin. Pada yang lainnya juga mudah-mudahan uzur syar'i, bukan karena segan dan bosan untuk mengaji, ya. Kita seharusnya sudah 2 kali tertunda masalah tolak dan rujuk sebanyak 17 bab, 17 kali pertemuan. Tapi kan kemarin saya rubah rencananya bahwa kita hanya 4 kali aja. Setelah itu di bulan Ramadan kita ada latihan dakwah yang seyogyanya secara sukarela diikutin lah. Karena saya kasih materinya 1 hadis dan 1 ayat. Lalu setiap orang ntar saya kocok dapat yang mana materinya. Nanti dikocok pula dia gilirannya kapan. Gilirannya hanya 4 hari, 4 kali pertemuan. Tanggal 8, 17, 8, 15, 22 dan 29. 22 dan 29. Satu pertemuan 4 orang. 4 orang itu 1 orang hanya 10 menit. Jangan banyakin pembukaan, jangan banyakin penutupan atau doa, pakai doa segala apa. Mari kita berdoa, jangan kelewat. Ngomongnya dikit. Tapi yang saya ini cari benang merahnya untuk pengembangan ngomong ini antara hadis dan ayatnya yang saya kasih itu. Saya sebenarnya udah bawa ini materinya. Tapi kita nggak fair kalau kita kocok sekarang karena yang hadir juga cukup, yang nggak hadir cukup banyak, ya. Jadi kita mau kocok ini nanti minggu depan. Nah, untuk menunda lagi kurikulum kita, maka saya akan memberikan informasi, sharing informasi tentang Ramadan. Ramadan boleh nanti kita tanya jawab soal fikihnya, boleh. Ya kan, fikihnya juga udah kita garap ya di bab puasa, ya. Tahun berapa itu. Tapi yang mau saya kasih tahu, ini kebanyakan para mubaligh itu kalau ngomong soal puasa di khutbah Jumat, di ceramah, di segala macam itu hanya menyampaikan 1 ayat pembukaan yang udah masyhur. Mungkin Bapak hafal semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Siapa situ? Dan hadisnya juga populer. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan dengan penuh perhitungan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Titik, kayak gitu. Sehingga orang tidak berkembang ilmunya menurut saya. Karena ternyata ayat puasa itu ada 4 ayat. Ayat mengenai bulan Ramadan, ya. Ada 4 ayat berturut-turutan di situ. 183, 184, 185, 5 ayat, ya, 186, 187. 5 ayat. Dan tidak pernah dibahas tuntas itu 5 ayat itu. Padahal dalam 5 ayat itu ada informasi dari Allah, mayoritas ibadah yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan. Nanti ditambah dengan hadis-hadis lainnya
Sehingga lengkaplah bulan Ramadan itu kita mesti ngapain aja. Menghindari batalnya puasa kita. Batal itu bahasa hukum sebetulnya. Tapi batal dari segi bahasa artinya sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Tuhan kami tidak sia-sia menciptakan ini gitu. Sia-sia maksudnya puasanya sah secara syariat tapi tidak dapat apa-apa. Kan rugi. Ya, jadi puasa kita mesti berkualitas. Ada nilainya, ada jazanya dari Allah. Oleh sebab itu saya malam ini ingin menguraikan setengah jam aja. Mungkin nggak sampai 5 ayat itu. Pelan-pelan ya. Nanti kita mengungkap rahasia Ramadan dalam ayat itu. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita sampai situ aja dulu deh. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini ayat nida. Al-Baqarah 183 ya bukannya. Ayat nida. Nida itu maksudnya ayat panggilan. Dalam Al-Qur'an tuh panggilan banyak. Panggilan kehormatan, makromah. Panggilan kehinaan. Atau panggilan biasa-biasa saja gitu. Jadi panggilan kehormatan itu ada yang paling tinggi panggilan Allah kepada Nabi. Ya ayyuhan Nabi, kayak yang kita baca tadi di Al-Ahzab itu banyak tuh. Wahai Nabi, wahai Nabi. Itu panggilan kehormatan. Panggilan kehormatan level 2 adalah panggilan Allah kepada orang-orang mukmin. Ya ini, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau Allah udah mengkotakkan panggilannya tidak umum, maka ini pasti ada sesuatu yang besar. Lalu Allah teruskan kutiba alaikum musiyam. Nah kutiba itu artinya bukan diwajibkan, ditulis. Telah ditulis ya, atas kamu. Kan bingung kita. Kalau ada orang baca terjemahan ayat ini, wahai orang yang beriman telah ditulis atas kamu, nggak salah, jangan diprotes. Telah ditulis atas kamu. Yang nulis siapa? Bukan malaikat. Kiroman katibin, penulis yang mulia. Jadi malaikatku telah menulis bahwa kamu, nah itu. Karena ini arti sebenarnya itu. Hai orang beriman, malaikatku telah menulis bahwa kamu puasa. Allah kalau mewajibkan atau Rasulullah mewajibkan sesuatu, itu mesti pakai kata-kata faradha, wajibun, atau alallah, atas Allah. Contoh, Rasulullah mewajibkan zakat fitrah. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin wa sa'an min sya'irin. Rasulullah telah mewajibkan kita zakat fitrah. 1 sok dari kurma dan 1 sok dari gandum. Faradha. Atau Rasulullah mewajibkan kita, Allah mewajibkan melalui Rasulullah, kita salat Jumat. Al-Jum'atu hakun wajibun ala kulli muslimin. Salat Jumat itu hak yang wajib. Ada kata-kata wajib. Atau haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a. Dan bagi Allah terhadap manusia. Itu maksudnya diwajibkan manusia gitu. Nah, ini kutiba. Kutiba alaikumusiyam. Telah ditulis bahwa kamu berpuasa. Maksudnya telah diputuskan, dibuatkan surat keputusan atau ketetapan bahwa kamu harus puasa. Jadi SK-nya dari Allah langsung. Kita dapat SK dari lurah jadi posbindu aja seneng banget gitu ya. Lurah gue kirim surat, gue diangkat jadi posbindu, posyandu, seneng. Apalagi SK dari Allah. Dan SK-nya terpilih hanya untuk kita. Kalau yang nggak beriman ya nggak. Yang nggak beriman siapa sih? Ya nggak ngaji. Pak Tom sakit nggak ngaji nggak beriman dong kafir. Pak Tom dengerin di YouTube ya. Jadi begitu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana aku juga udah tulis, malaikatku udah menulis bahwa orang dulu puasa. Orang dulu puasa. Kita lihat Nabi Adam puasa, segala macam puasa. Banyak hadis tuh.
Ya. Bahkan Nabi Daud puasanya sampai disebut dipuji oleh Rasulullah. Puasa paling terbaik adalah puasa Daud. Terbaik. Tapi jarang orang yang mau melaksanakan puasa Daud. Karena puasa Daud itu janji pada Allah, ngikatin diri bahwa saya sehari lapar, sehari kenyang. Berani nggak Bapak? Berani Ustaz. Senin saya lapar, Rebo saya kenyang. Kan begitu? Ada buah baru buka. Senin saya lapar, hari Selasa saya buka. Rebo saya puasa lagi, Kamis buka. Jumat saya puasa lagi. Begini ada Sabtu, ada kondangan. Siang-siang. Ya Allah, ampuni hamba. Cemen loh. Susah Pak. Tapi kata Rasulullah puasa terbaik puasa Daud. Nabi Daud tuh kurang apa? Ya kan? Udah raja, anaknya pun raja, bininya cepet. Bininya 100 Pak. Didengerin aja, jangan dibayangin Pak Karim. Dibayangin bini 100 kapan gilirannya. Jangan. Apa? Puasa wisol. Itu yang boleh para nabi Pak. Kita nggak boleh puasa wisol. Iya, pernah sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu puasa wisol, nekat. Istri yang ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, Sa'ad itu kayak ujung kain yang dihamparkan. Maksudnya apa? Letoy. Kenapa dia begitu? Dia nggak nafsu lihat saya. Kenapa dia nggak nafsu lihat kamu? Ini puasa terus. Nggak boleh. Habis itu wisol dilarang. Jangan. Jadi jangan takalluf dengan sesuatu yang dilarang. Ya. Nah, kutiba alaikumusiyam. Jadi orang dulu juga disuruh puasa. Ya, la'alakum tattaqun. Agar kamu bertakwa. Jadi saya tanya Bapak, siapa makhluk yang paling bertakwa di hadapan Allah? Makhluk. Kalau itu saya tanya, kalau jawabannya Rasulullah, pertanyaannya siapa manusia paling takwa? Makhluk. Malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah menyelisih perintah Allah. Dan mereka mentaati setiap Allah bilang, ya sami'na wa ata'na, langsung dilaksanakan. Takwa malaikat itu. Nah, kita ini di model seperti malaikat. Waktu bulan Ramadan. Mau di model seperti malaikat. Malaikat makan nggak? Kita nggak boleh makan. Malaikat minum nggak? Malaikat berkeluarga nggak? Jima sama istri. Nggak. Nah, kita mau di model sebagai malaikat. Pengen di model seperti malaikat gitu. Jadi di bulan Ramadan itu kita nggak boleh makan, minum, nggak boleh jima itu. Siang doang deh, jangan nyureng gitu. Malam boleh. Ya. Ini kayak langsung Ustaz ini. Siang doang, kagak boleh ngapa-ngapain yang halal. Bayangin tuh. Jadi kita pengen di model kayak malaikat supaya kita tunduk di hadapan Allah seperti malaikat tunduk. Kita kan songong sama Allah. Punya duit dikit bertingkah kan. Orang kayak gue dong. Pala jadi kaki, kaki jadi pala. Kerja, nih hasilnya katanya. Dia nggak tahu tuh rezeki yang kasih Allah. Kan begitu. Manusia jadi sombong. Oleh sebab itu kita pengen di model kayak malaikat. Begitu ada perintah Allah, kita setuju, langsung senang gitu. Jangan nyureng, jangan ini. Nah itu, udah, ini perintah. Saya tanya, perintahnya tegas apa enggak nih? Yes. Pengen di model kayak malaikat. Kalau udah di model kayak malaikat punya dosa apa enggak? Nah, kita pengen di model seperti makhluk yang enggak punya dosa. Kenapa? Karena 11 bulan sebelumnya perasaan sih, innal insana mahallul khata' wan nisyan. Orang tuh tempatnya berbuat dosa dan lupa. Sehingga harus dibakar dosanya di bulan Ramadan itu, dijadiin model malaikat. Tapi Allah kemudian ketika kita melihat perintah ini kita bilang, ya Allah, siap. Allah ringankan lagi perintahnya. Ayyamam ma'dudat. Kamu tuh saya suruh puasa. Saya wajibkan ditulis malaikat tadi kamu puasa itu ayyamam ma'dudat, pada hari-hari tertentu.
Ya kan? Hari-hari yang dihitung, limited. Enggak tiap hari sepanjang hidupmu. Tuh loh Pak Karim, jangan dimisol. Cuman limited doang. Ayyamam ma'dudat. Sampai ayat di sini titik ayyamam ma'dudat. Kita belum tahu itu Ramadan. Karena pada saat ayat ini turun tahun Hijriah kedua, ada puasa wajib yang dijalankan oleh Rasulullah dan umatnya. Puasa apa? Asyura. 1 hari doang, 10 Muharram. Jadi dengan adanya puasa Ramadan diwajibkan, ayyamam ma'dudat, puasa Asyura jadi sunnah. Batal kewajibannya demi hukum. Ya. Wajib dia tadinya. Nah, kemudian Allah seolah-olah menurunkan dari mata makhluknya. Derajat kewajiban puasa ini Allah enggak otoriter. Faman kana minkum maridon, maka barang siapa, minkum di antara kamu sekalian, marid, sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, faiddah, maka hitung dah, faiddatun min ayyamin ukhor, maka gantilah di hari lain, di bulan lain selain Ramadan. Enak gak? Enak. Jadi Bapak nanti kalau bulan puasa hari pertama kira-kira udah kurang kuat, langsung aja koper, mau kemana lo? Sukabumi. Buka puasa ya. Ganti bulan lain, jangan ganti. Ganti bulan lain. Nah, maridon, sakit, itu sakit yang menurut perasaan ahli, peneliti ahli, kalau dia puasa dia bisa mati. Jadi jangan panu terus nggak puasa Pak. Ada koreng dikit, aduh, Bu, nggak puasa dulu Bu. Ini bisulnya Bu, jangan. Sakit yang menurut penelitian ahli, ya dalam hal ini dokter, mantri, suster, siapa ya. Kalau dia puasa, mati dia. Karena Allah itu melarang kita melalui Nabi dan para ulama itu, la dirar, nggak boleh memudaratkan diri. Nggak boleh kita bunuh diri, nggak boleh. Oleh sebab itu kita harus siap fisik. Jadi maridon itu misalnya begini, Bapak sakit gigi ngebet banget, mau dicabutnya Rebo, Senin udah mulai puasa Ramadan itu, wah sakit Pak, sampai kalau ada Pak Sugeng datangnya ditonjok Pak Sugeng, apa lo, lihat gue, wah saking sakitnya, nggak usah puasa, malah mudarat, malah anak lewat, pembantu lewat ditendang gara-gara sakit. Nah, nggak boleh. Atau benar-benar pingsan yang terus-menerus segala macam itu. Jadi hal-hal yang ini ahlinya yang menentukan. Jangan Bapak sendiri bilang benar-benar gigi gue udah mau sakit nih. Gue juga udah mau pingsan. Gitu. Ceburin air aja yang begitu. Dibikin-bikin, ya. Jadi maridon au ala safarin faidatum, ganti dengan hari lain. Tadinya Allah bilang telah ditetapkan bagi kamu puasa, lalu Allah bilang kayak seorang tua pada anaknya, kamu harus kuliah, saya sudah sediakan uangnya. Tiba-tiba anaknya udah pergi, dipanggil lagi, sini ya, kalau kamu mau kerja dulu nggak apa-apa, tapi tetap kuliah ya nanti ya, gitu. Jadi semacam kayak dihibur kita. Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatun min ayyam. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi mereka yang tidak sanggup berpuasa. Nah, ini lagi. Fikihnya ada nih. Fidyatun ta'amu miskin. Maka bayar fidyah kepada memberi makan orang miskin. Ada aturannya. 1 mud ya. 1 mud ya, bukan 1 sok ya. 1 sok kan zakat fitrah. 1 mud. Jadi begini, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ini terjadi di zaman Rasulullah tuh untuk orang-orang tua yang pikun. Orang tua yang pikun. Yang dia tidak mengetahui lagi rakaat salatnya. Maka dikiaskan dia akan tidak mengetahui bahwa dirinya sedang berpuasa. Oleh sebab itu enggak usah puasa, ganti fidyah. Atau ibu hamil yang khawatir apabila dia menyusui anaknya, dianya sendiri menjadi lemas, anaknya sendiri
itulah pokoknya khawatir dia, maka dia boleh bayar fidyah, nggak perlu mengganti puasanya. Atau pekerja keras yang terkena langsung sinar matahari atau di bawah bumi, batu bara segala macam itu, silakan. Termasuk dalam golongan alladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya. Cuman dua golongan yang tadi, sakit maupun yang nggak sanggup, itu tetap Allah tutup dengan kata-kata apa? Entar dulu sebentar. Fidyatun ta'amu miskin ya. Fidyah itu kan 1 mud. Lalu Allah teruskan, faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang menambah di luar 1 mud fidyahnya, ya secara sukarela, dia lebih baik bagi kamu. Artinya dia nggak perhitungan. 1 hari saya 1 mud nggak puasa, maka 30 hari 30 mud, nggak gitu. 1 hari saya puasa 60 mud saya kasih nanti fidyahnya. Itu lebih baik. Lalu Allah tutup dengan kata-kata wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau orang yang berpuasa itu sakit kek, safar kek, nggak sanggup kek, dia tetap puasa, lebih baik dia in kuntum ta'lamun. Seandainya dia mengetahui rahasianya. Ya Allah turunin kewajiban puasa itu nggak mungkin Allah mau mematiin hambanya. Pasti sanggup tuh hamba. Cuman Allah mengerti kelemahan hamba, efek sugestifnya lebih banyak. Ya udah, kalau kamu bang capek ya monggo, nggak usah puasa, asal bayar fidyah sebagai pengganti. Nah itu dia. Itu ayat kan nggak pernah dibahas tuh, nggak pernah dibahas, ya. Kemudian ayatnya dilanjutkan dengan syahrul Ramadan ya. Nah baru kita tahu bahwa diwajibkannya ini ternyata di bulan Ramadan. Tapi Allah nggak ngomongin puasa ketika menyebut syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an, ya Qur'anu hudalin nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan tempat diturunnya Al-Qur'an. Bulan tempat diturunnya Al-Qur'an. Di sini kita harus ambil ilmunya bahwa bulan Ramadan itu ternyata kita disuruh baca Quran. Kapan aja Pak? Kapan aja? Jangan nunggu malam, jangan nunggu apa. Kapan aja? Habis sahur, habis subuh, waktu mau duha, baca Quran tuh. Ya. Terus Quran itu apa? Dikasih tahu sama Allah, huda linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinati minal huda, dan penjelasan tentang petunjuk itu wal furqan, dan pembeda antara hak dan batil. Titik. Nah, ini ayat syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan itu ada kaitannya dengan surat Al-Qadar dan surat Ad-Dukhan. Buka. Surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Buka dulu. Ya. Surat ke-94. Ya, jadi Bapak kalau udah tahu rahasianya enak nih nanti ini Ramadannya enak. Udah dibuka ya? Surah 97 ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya telah kami turunkan dia, hu itu domir menunjuk pada siapa? Al-Quran. Pada malam Qadar, malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu apa itu malam kemuliaan, malam Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah ini ada khilaf, para ulama ada masalah khilafiyah ini. Lailatul Qadri, malam kemuliaan itu khairun, lebih baik min alfi syahrin, dari 1000 bulan. Itu yang masyhur kan, kalau kamu ketemu malam itu, hadir melek di malam itu, sedang berbuat baik, maka kamu dapat pahala 1000 bulan. Masyhur ini. Ya, ini diterangkan oleh Ibnu Abbas sebetulnya. Tapi Rasulullah belum pernah berkata begini. Ibnu Abbas,
Dan kita hormati Ibnu Abbas sebagai sahabat terdekat Nabi, ahli tafsir yang pernah didoakan oleh Nabi supaya paham Quran. Jadi kalau kita ada di malam itu, pas melek loh ya Pak, jangan lagi tidur ngorok gitu, ya. Melek, melakukan kebaikan di malam itu, maka pahala kita tuh 1000 bulan. 1000 bulan beribadah atau 83 tahun beribadah. Nah umur kita kan nggak nyampe, kecuali Pak Sugeng. Dia 94 rencananya. Nah, dapat seperti itu. Ya. Seolah-olah ada hadis juga dari Baihaqi. Kita tuh hadir di malam itu kita nggak sadar kita tuh didatangin Jibril, Pak. Karena ada ayatnya selanjutnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Diturunkan, kalau ada kata-kata tanazza itu diturunkan bergelombang, terus menerus. Jadi rombongan pertama malaikat, rombongan kedua warruhu fiha. Ruhu itu kata lain dari Jibril. Bi izni rabbihim min kulli amrin. Dengan izin Tuhannya mengatur setiap urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Ini makna dari tafsir-tafsir masyhur. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Maksudnya Jibril itu mengucapkan salam pada Ihsan. Salam pada Pak Luli. Salam, assalamualaikum. Sampai waktu fajar. Makanya melek. Iya. Tidur pun baik sebetulnya, ya. Cuman kan percuma, artinya batil itu Ramadannya. Nah, ngapain Jibril? Jadi kalau tadi di Al-Baqarahnya di ayat induknya dibilang syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu tempat turunnya Quran. Jelas sudah, berarti kita mesti baca Quran. Karena Rasulullah bulan Ramadan itu didikte oleh Jibril Quran. Ayatnya berangsur turun, ayat perang, ayat apa itu di bulan Ramadan. Kita baca Quran. Cuma saya tolong Pak, Bapak jangan terlalu kagum dengan penghafal Quran. Atau pengen jadi penghafal Quran. Pengenlah mengerti Quran. Terhafal-hafal sendiri Pak. Jadi jangan dari awal udah saya mau hafal Quran gitu. Coba lihat. Siapa penghafal Quran yang kemudian bisa mendakwahkan isi Quran itu? Kan yang kita lihat seni jadinya. Seni menghafal. Tapi siapa orang yang hafal Quran lalu dia menyampaikan makna Quran itu kepada orang lain? Itu kan yang dicari. Jadi mintalah kepada Allah pemahaman. Ntar hafal-hafal sendiri. Ini ayat letaknya di mana? Gitu. Kalau Bapak mempertunjukkan hafalan Bapak itu, surat ini. Itu kan pertunjukan seni hafalan. Warzuqni fahma. Pemahamannya Quran, ya. Nah, udah jelas kan? Quran turun di situ. Berarti mulia nih bulan. Unzila fil Quran. Lalu kita lihat sekarang surat Ad-Dukhan. Surat 44. Ayat 2, ayat 3 sampai ayat 5. Itu menerangkan lagi ngapain Jibril turun sama malaikat gitu ya. Kira-kira. Ayatnya berapa? Ayat 3 sampai ayat 5, Pak. Ya. Oh, maaf. Iya, ayat 3 ya. Ayat 3 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Quran itu di malam keberkahan. Terus inna kunna munzirin. Terus apa? Sungguhnya kami peringatan. Artinya Quran yang turun kan? Terus fiha yufraku kullu amrin hakim. Dalam malam itu apa tuh terjemahannya? Nah, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Terus amrom min indina, urusan dari sisi kami. Terus inna kunna mursilin. Apa tuh? Sungguhnya ya Allah mau ngomong beginilah kira-kira.
malaikat Jibril itu saya utus pada malam itu untuk ngasih tahu kamu takdirmu setahun ke depan. Jadi apa Iskandar di tahun depan ini? Dari mulai tanggal Lailatul Qadar itu sampai Lailatul Qadar berikutnya. Apa dia tambah beriman, apa dia tambah kafir, apa dia mati 5 hari lagi, ditentukan di situ. Ngambil dari min indina, dari kitab induk takdir. Allah sampaikan mursilin kepada malaikat-malaikat, tuh sampaikan. Jadi di depan Pak Basuki nanti Jibril, Assalamualaikum Bas, lu lewat 3 hari lagi Bas. Tapi dia nggak dengar. Karena sibuk. Aduh, belum beli baju baru buat si Habibah. Anaknya namanya Habibah. Iya, betul. Oh, apa Adiba. Adiba kayak merek motor. Jadi itu takdir tahunan namanya. Kita dibentuk sama Allah ini berdasarkan apa kelakuan kita 11 bulan kemarin. Dibentuk lagi. Saya jadikan kamu ustadz. Tahun depan nih kamu sibuk berceramah di Masjid Anas. Wah, Pak RW digituin ya sama Jibril. Dia sama Jibril digituin ya. Cuman jangan minta amplop ya. Gitu, ada juga peringatannya. Gitu. Ya lu jangan terima kayak amplop Pak RW. Parah nih dia Pak RW. Tuh, dari syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka kita tahu terkuak bahwa bulan Ramadan itu Allah udah bilang tadi puasa tetap, bagi yang gak sanggup udah ada jalan keluarnya. Tapi saya peringatin kamu, bulan Ramadan itu bulan mulia. Quran turun pada bulan Ramadan berangsur-angsur. Juga di bulan Ramadan itu aku menetapkan urusan yang penuh hikmah. Urusanmu, takdirmu, keputusanku ada di tanganku untuk kamu pada saat malam Lailatul Qadar itu. Makanya bayangkan kalau pada malam Lailatul Qadar itu Bapak malaikat karambol. Cetok anjing. Wah. Kayak apa tuh malaikat? Apa malaikat mau bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Enggak. Laknatullah alaikum. Wah, kacau kan? Ya kan? Kan gitu kalau main karambol kan, ambil kopi, mau main rokok, anjir lu. Udah menang merah tuh, waduh, panas. Yang lain sibuk baca tadarus di masjid. Dia begini, lidahnya. Ya, coba tolong dulu. Ya, kenapa lo ketawa pada di ujung? Ya, terus apa? Syahrul Ramadan lazim terus faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa syahida menyaksikan, syahida hadir, syahida mengetahui dengan ilmu, minkum di antara kamu syahra bulan itu falyasum, puasa kamu. Nah, faman syahida minkumus syahra falyasum ini adalah kalimat yang mendukung ilmu hisab untuk menghitung bulan. Karena kalau dimaknai faman syahida minkumus syahra falyasum, barang siapa yang menyaksikan bulan, padahal bulan yang disaksikan itu namanya hilal, qamar. Ini syahron itu bulan kalender. Jadi barang siapa yang sadar bulan itu hadir, dia hadir di bulan itu. Oh, ini sekarang udah tanggal 1 Ramadan, falyasum, maka berpuasalah. Ini tidak melarang orang ru'yah hilal. Orang kan disuruh sama Nabi, sumu li ru'yati wa yaftiru li ru'yati. Berpuasalah kamu dengan melihat bulan, dan kamu berbuka atau berhari raya dengan melihat bulan. Boleh, serahkan sama ulama. Tapi ilmu hisab itu sebetulnya saling mendukung dengan ilmu ru'yah. Dia ru'yah itu di tanggal berapa? Tanggal 28. Nah, dia tahu tanggal 28 dari mana? Lihat kalender. Paham? Dukung-mendukung, nggak usah disalahin. Jadi kita ikut sama ulama. Ulama yang paling aman, ikut yang hisab. Karena ilmu modern juga, ilmu falak udah tahu kok gerhana tanggal sekian jam sekian dengan hitungan. 30 tahun lagi kita
Barang cepet tahun lagi, sahabat lagi, udah bisa dihitung sekarang dan bener kejadian. Apalagi sekadar ganti bulan. Jadi aman ikut hisab. Nanti kalau dimundurin atau dimajuin sama yang ru'yah, silakan ikut yang hisab. Itu amannya begitu ya. Tapi kita tetap mengakui bahwa Rasulullah menyuruh kita ru'yah hilal. Tapi perintah itu pada orang tertentu yang alim. Nggak kita semua 28 Sya'ban naik genteng suruh. Lu ngapain? Rasulullah yang suruh. Gue lihat bulan. Takkan ditanya, yang nyuruh siapa? No, Ustaz Wahyu. Kena lagi. Gue kena lagi gue. Lo bayar kagak? Iya. Kacau. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa menyaksikan bulan, maka berpuasalah. Allah ulang lagi terus. Wa man kana maridon. Sekarang enggak pakai minkum. Wa man kana maridon aw ala safarin faidatu min ayyamin ukhra. Tenang aja, tenang. Habis ngomongin puasa dan rukhsahnya, ngomongin Quran dan takdirnya, terus ngomongin siapa yang menyaksikan bulan harap puasa, Allah tutup lagi dengan apa? Wa man kana maridon, barang siapa yang sakit. Enggak pakai wa man kana minkum. Tadi kan pakai minkum. Artinya umum sekarang orang yang udah ngerti Ramadan tuh, siapa yang kamu di antara kamu sakit, aw ala safarin atau sedang dalam perjalanan, faidatu min, boleh enggak berpuasa? Tapi ganti di hari lain. Kenapa Allah ngomong begini? Udah berat pikiran kita, Pak. Ini ilmu baru berapa menit? Baru 30 menit udah berat kan? Maka Allah tutup dengan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Di ayat itu. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu. Jadi pahami bahwa Ramadan itu adalah kemudahan-kemudahan kita untuk jadi di model seperti malaikat. Gitu. Dah, itu ayat 18 berapa tuh? 186 masuk. Ya kan? Apa 186? Wa iza sa'alaka. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa iza sa'alaka, dan ketika ada orang bertanya padamu Muhammad, ya. Wa iza sa'alaka apa tuh? Hambaku bertanya padaku anni, mengenai aku, fa inni qarib, maka aku dekat. Aku akrab. Jadi Allah akrab sama ibad. Allah enggak akrab sama abid. Hamba Allah ada dua, satu al-ibad, satu al-abid. Al-abid, hamba Allah yang beribadah kenceng tapi enggak pakai ilmu. Al-ibad, hamba Allah yang mengerti betul perintah Allah dan beribadah dengan ilmu. Ini Bapak bisa lihat di surat Al-Furqan, surat apa, selalu menyebut ibadur rahman, ya ibadiyallazi, ya ibadi. Allah memanggil mesra dengan kata-kata hamba, ibad, bukan abid. Kalau abid pasti orang yang menyembah taklid. Kalau lihat gini gurunya dia ikutin, nggak dipelajarin. Nah, wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau ada hambaku bertanya padamu Muhammad tentang aku, fa ini qarib, maka aku dekat, aku akrab sama Ade Herman, akrab sama Pak Karim. Ya. Akrabnya bagaimana? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan permohonan orang yang memohon padaku, idza da'ani. Dengan syarat fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hah? Ya kan? Dengan syarat apa tadi itu? Iya, mereka beriman padaku dulu. Uji budawat tadi betul. Fal yastajibu li, mereka memenuhi perintahku, wal yu'minu bi, dan beriman padaku, la'allahum yarshudun, agar mereka selalu dalam jalan yang lurus. Ini ayat ini maksudnya adalah supaya kita rajin-rajin berdoa ketika bulan Ramadan, setiap waktu. Setiap waktu. Nah, terakhir ayat yang jarang sekali dibicarakan, yaitu ayat Ramadan 187 mengenai istri-istri kita dan posisi kita terhadap istri di bulan Ramadan. Uhilla lakum lailatas syamir rafasu ilan nisaikum, halal bagi kamu
pada malam hari di bulan Ramadan bercampur dengan istri kamu. Rofas itu artinya jima, halal bagimu. Batasnya kapan mulai halalnya? Begitu tek Allahumma lakasumtu, ada yang zoma'a dan sebagainya itu boleh diembat, Pak. Atau sebelum azan, kalau Bapak mainnya cepat. Sebelum azan subuh, kan ada orang yang sering innallaha wa malaikatahu. Kira-kira berapa detik tuh? Wah, embat tuh istri. Masih boleh. Iksan seneng banget. Soalnya gue mainnya cepet, Tat. Cuma 3 detik keluar. Enggak apa-apa tuh. Saat itu enggak apa-apa. Malam hari, ya kan? Apa kata Allah? Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ilan nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu istrimu adalah pakaian bagimu. Kamu juga pakaian bagi mereka. Coba kita lihat fungsi pakaian. Pertama apa? Nutup aurat. Aurat dia kebuka, kita yang tutup. Aurat kita kebuka, dia yang tutup. Asik. Ya kan? Ya kan? Yang digoyang yang itu. Lagunya itu. Betul. Ini bukan porno. Ya, makanya kayak Wagino gini jauh dari istri susah gitu. Lu bulan puasa lo kesana aja dah. Ya. Jadi Allah membolehkan, menghalalkan kita jima di malam hari. Kenapa dibolehkan? Alimallahu annakum kuntum takhtanun anfusakum. Allah tahu kamu tuh nggak bisa nahan nafsu. Sebetulnya. Sepanjang detik, sepanjang menit, sepanjang jam tuh kalau lihat cewek aja di luar rumah. Iya kan? Tahu sendiri kita. Lagi basuki. Waduh. Woi. Perawat tuh. Diukur. Zaman dulu. Sekarang bertobat kan? Udah mau mati. Gitu. Kelihatan tuh orang-orang muka mau mati kelihatan nih. Agak hitam, senyum gitu ya. Lewat loh. Tapi siapa tahu Ustadznya duluan, ya kan? Enggak, saya belakangan Ustadz. Tapi saya senang waktu saya bilang Ustadz duluan kok nggak ada yang amin gitu. Berarti jangan mati dulu Tat gitu ya. Soalnya gratis ngajinya. Allah tahu kamu nggak dapat menahan nafsumu. Makanya Allah katakan fataba alaikum, Allah memaafkanmu, ya kan? Allah menerima taubatmu, wa afa ankum, dan memaafkanmu. Lalu disebut di sini fa'ana bashiruhunna, maka campuri mereka di malam hari itu, ya, wa batagu maka taballahu lakum, dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Maksudnya apa nih? Kok disuruh campurin, suruh jima, dan carilah apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Maksudnya, dan carilah itu loh sakinah mawaddah warahmah. Beda Pak, malam hari di bulan lain dengan malam hari di bulan Ramadan. Kata Rasulullah, wa man adda faridatan fi masiwa, barang siapa yang berbuat wajib di bulan Ramadan, kana kaman ada sabaina faridatan fi masiwa, sama pahalanya dengan 70 kali berbuat baik di bulan lain. Artinya kalau kita jima di malam hari di bulan lain selain bulan Ramadan, kerasanya enak juga. Karena itu wajib. Tapi wajib taruh di bulan Ramadan. Maka Allah suruh cari keutamaan yang Allah tetapkan. Udah 70 kali, ya. Bukan 70 kali celupannya tak bukan, masuk keluar 70 dihitung, jangan dengan gitu. Maksudnya pahalanya. Gitu. Ya. Ini ada yang cengar-cengir habis jima kan tadi sore. Ya, jadi suruh cari keutamaannya itu. Justru itu berpahala untuk Bapak. Ya, tapi yang ngajaknya kira-kira istri itu Pak marut kelapa, habis asar, tuh bikin lodeh, segala macem. Habis maghrib mau diembat gitu. Marah dia. Lu THR belum keluar ya udah macem-macem lo gitu. Ya, tunggu habis tarawih, colek dikit. Mah, enggak kangen? Enggak. Bagi lihat muka-muka Basuki. Hancur. Maka setelah itu ya, maka Allah ngerti ya bahwa kamu nggak bisa nahan nafsu dan dimaafkan, lalu campur mereka dan
Carilah apa yang Allah tetapkan. Lalu ada perintah lagi. Wa kulu wasrabu. Maka makanlah dan minumlah. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi min fajri. Makan, minumlah, dan termasuk jima lah kalau kamu menambah itu sampai waktu fajar sebetulnya. Tapi digambarkan terlihat perbedaan benang hitam, benang putih. Jadi gini loh, dulu tuh kan nggak ada lampu, nggak ada PLN. Lampu dinyalain kalau perlu aja, kalau mau ke toilet, mau ke bakar jerami di ujung rumah gitu. Selebihnya nggak ada. Nah, kamu boleh itu batas kamu imsak tuh, imsak itu sampai matahari menerangi benang hitam yang kamu ulurkan begitu. Jadi sahabat pengertiannya begitu. Ini udah pagi, baru kita puasa. Sampai kapan? Digambarkan oleh Allah, summa atimmus syiyama ilal lail, sempurnakan tapi puasanya sampai malam. Alias sampai maghrib, tok buka lagi kan gitu. Nah, tapi wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kamu nggak boleh jima sama istri di malam hari bulan Ramadan kalau kamu statusnya i'tikaf di masjid. Jadi ada haramnya kan? Ada haramnya juga malam hari jima. Nah, mendengar perintah ini nggak ada i'tikaf kan? Rugi gue 10 hari, ya kan? Dengan bukan i'tikaf, ya kan? Gitu. Jadi bisa jadi alasan juga bapak nggak i'tikaf. Itu kan hukumnya sunnah. I'tikaf keluar lagi. Jangan bawa handphone, ya. Bawanya beras saja sama kompor, ya kan? Makan nasi sama garam. Ya, jangan lu sindir lagi tuh jemaah. Ya. Jadi ada satu ibadah lagi. Tadi berdoa, baca Quran, puasa. Maka ada ibadah lagi namanya i'tikaf. I'tikaf syarat pertamanya Allah katakan langsung, jangan campuri istri. Rasulullah i'tikaf di masjid, nggak keluar ke rumah. Tapi karena masjid Rasulullah berdampingan sama kamarnya, Siti Aisyah menawarkan diri. Ya Rasul, rambutmu berantakan. Nih, palanya dikeluarin, disisirin sama Aisyah. Bapak kalau kepala ngasih istri-istri, nih gitu dibacok bapak. Tok. Ngapain gue sisirin loh? Ya udah bau tanah ya gitu, ya kan? Maklum, suami kejam, ya. Suami kejam. Nah udah, terakhir tilka hududullah. Maka ini adalah hukum-hukum Allah, ya. Itulah larangan Allah, ya, hukum Allah. Ditambah lagi, fala taqrabuha, jangan lagi kamu jima dia, ya. Kalau kamu lagi i'tikaf. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayatnya linnasi kepada manusia, la'alakum yattaqun, agar manusia itu bertakwa. Jadi prinsip puasa itu selain diri ini secara zahir, ya, dilemahkan dengan tidak makan minum, jiwa juga dilemahkan dengan tidak boleh berjima dengan istri yang halal, baik di bulan Ramadan di malam hari seperti biasa, bahkan dilarang, ya, malam hari ketika i'tikaf. Ini teknis semua dan dari Allah langsung. Ya. Nah, ditambah ibadah-ibadah lain yang tapi kan saya bilang setengah jam tadi dalam hadis, seperti misalnya ibadah tarawih dan sebagainya. Nah, semoga ada manfaatnya. Ini sekedar menguraikan ayat puasa yang nggak pernah diuraikan oleh orang lain, karena cuma ayatnya ujungnya doang, la'alakum tattaqun titik gitu. Semoga ada manfaatnya. Kita buka diskusi atau tanya jawab supaya lebih hidup taklim ini sampai kira-kira setengah jam, setengah 3 nanti. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.